Halo, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sumber emisi gas rumah kaca. Anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Outline materi pada kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, kami akan menjelaskan apa itu emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah sekelompok gas yang menyerap dan memancarkan energi radiasi dalam rentang inframerah yang menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses di mana radiasi dari atmosfer planet menghangatkan bumi. Seperti yang terlihat pada gambar kiri, energi yang masuk ke bumi kebanyakan berbentuk cahaya. Setelah itu dipantulkan dalam bentuk radiasi inframerah. Nah, radiasi ini yang terpantul kembali ke bumi akibat gas rumah kaca sehingga menyebabkan panas. Yang harus digarisbawahi adalah gas rumah kaca tidak seburuk yang dipikirkan, karena gas rumah kaca menjaga suhu bumi. Namun karena industrialisasi manusia, komposisi gas rumah kaca pada atmosfer meningkat sehingga terjadi perubahan iklim. Gambar kanan merupakan komposisi emisi gas rumah kaca, yang dimana karbon dioksida menempati konsentrasi paling tinggi. Next. Lalu berasal dari manakah gas rumah kaca itu? Yang pertama ada karbon dioksida, berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah padat, pohon, dan lain-lain. Ada metana berasal dari produk pembakaran pada kendaraan bermotor, penguraian limbah organik, dan lain-lain. Ada nitrogen dioksida berasal dari aktivitas industri dan agrikultur, pembakaran bahan bakar fosil, dan limbah padat. Ada gas fluorin seperti hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorid berasal dari industri semikonduktor, produksi aluminium, dan magnesium. Nah, selanjutnya akan dibahas emisi gas rumah kaca berdasarkan berbagai jenis gas-gas yang teremisikan di atmosfer. Pertama, gas rumah kaca berupa CO2. Salah satu di antara faktor yang menyebabkan pemanasan global seperti yang telah disebutkan adalah greenhouse effect atau yang kita kenal dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh banyak aktivitas manusia. Namun aktivitas terbesar penyumbang kenaikan emisi CO2 ini adalah pembakaran bahan bakar fosil yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya, serta deforestation atau pengundulan hutan. Pembakaran bahan bakar fosil ini meliputi banyak kegiatan, diantaranya dalam pembangkit listrik, serta bahan bakar transportasi. Sedangkan deforestation sendiri contohnya adalah dalam pembukaan lahan untuk kepentingan industri, perkebunan, juga permukiman. Meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer dapat menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada iklim yang tidak stabil, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan bencana alam di berbagai wilayah dunia. Tercatat per 2019 emisi gas CO2 di atmosfer mencapai 76% dan merupakan emisi gas rumah kaca terbesar di atmosfer. Next. Selanjutnya adalah natrium dioksida atau NO2. Natrium dioksida merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ketiga setelah CO2 dan CH4, sekitar 6,2%. Natrium dioksida sendiri memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan metana, tetapi lebih pendek dibandingkan karbon dioksida. Nah, 40% dari total emisi natrium dioksida berasal dari aktivitas manusia seperti pertanian, pembakaran bahan bakar, limbah, dan industri. Tercatat dari 2019, China merupakan negara penghasil natrium dioksida terbanyak sekitar 50 million tons. Next. Gas rumah kaca selanjutnya yaitu metana. Konsentrasi metana di atmosfer semakin meningkat tiap tahunnya. Rata-rata emisi metana secara global hampir 570 juta ton pada tahun 2008 hingga 2017. Sekitar 40% emisi berasal dari alam dan sisanya 60% dari aktivitas manusia atau antropogenik. Penghasil terbesar metana di alam adalah lahan basah. Hal ini dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim. Untuk antropogenik, penghasil metana terbesar berasal dari aktivitas agrikultur dan limbah. Next. Selanjutnya ada sulfur dioksida atau SO2. Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur atau SOX. Sulfur dioksida atau SO2 sendiri terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah seperti minyak mentah, batu bara, dan biji-biji yang mengandung metal seperti aluminium, tembaga, seng, timbal, dan besi. Di daerah perkotaan sendiri, yang menjadi sumber utama SO2 adalah kegiatan dari pembangkit tenaga listrik, industri-industri terutama yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya, dan juga gas buangan dari kendaraan yang menggunakan diesel. Next.
Selanjutnya adalah CFC atau F-gases. CFC adalah klorofluorokarbon, yaitu gas yang terdiri dari unsur klor, fluor, dan karbon. Bukan hanya terdapat di dalam kulkas atau kaleng aerosol, CFC juga dapat ditemukan di dalam AC, asap pembakaran pabrik, kendaraan, dan juga hutan. CFC ini menjadi salah satu pemegang andil dalam gas efek rumah kaca karena pemakaiannya yang berlebihan, dia dapat merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi matahari. Oke, kemudian yang berikutnya adalah penyumbang emisi gas rumah kaca di dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh World Resources Institute di tahun 2020, penyumbang gas rumah kaca tertinggi menempatkan China di urutan pertama sebanyak 70%. Lalu kemudian disusul Amerika Serikat sebanyak 12,8% dan Uni Eropa sebanyak 7,8%. Selain itu, sektor yang paling banyak menghasilkan gas rumah kaca secara global berasal dari sektor energi untuk kebutuhan listrik, kemudian sektor transportasi dan sektor industri manufaktur. Selanjutnya emisi gas rumah kaca di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia tuh per kapitanya tuh 9,2, sedangkan rata-rata negara G20 tuh sebesar 8. Nah, ini tuh akan meningkat terus hingga tahun 2030 dan proyek emisi ini tidak akan berjalan sesuai target kesepakatan Perancis. Terus kebijakan sektoral Indonesia ini masih tidak konsisten dengan target kesepakatan Paris, terutama berkaitan tentang penggunaan energi batu bara, efisiensi energi di bidang industri, dan deforestasi. Next. Lalu ini emisi gas rumah kaca di Indonesia. Bisa dilihat yang paling besar tuh dari sektor energi dan kehutanan. Next. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Next. Baik, yang pertama, gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, dan gas tersebut muncul dari akibat energi yang masuk dan keluar dari bumi. Dan kemudian ada gas tersebut antara lain gas karbon dioksida, CO2, N2O, CH4, SO2, dan CFC. Baik gas rumah kaca terbentuk secara alami maupun disebabkan oleh makhluk hidup di bumi. Kemudian negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yaitu Tiongkok 70%, yang kedua Amerika Serikat 12,8%, dan yang ketiga Uni Eropa 7,8%. Kemudian yang terakhir, proyeksi emisi di Indonesia tidak sejalan dengan target kesepakatan Paris. Baik, sekian dari presentasi kelompok 2 Preklaim K01. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.